الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Masyarul muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah. Setelah memuji dan memuja Allah Jalla Jalaluh dengan nama-namanya yang indah dan sifatnya maha tinggi, setelah kita berselawat kehadiran junjungan kita Muhammad bin Abdullah, tak lupa dan tak bosan-bosannya khatib mengingatkan dirinya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Mari bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baik bekal bila mana berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap orang yang menjadi orang paling utama di antara manusia. Setiap orang ingin menjadi orang terbaik di antara manusia. Dan tentunya berbeda-beda definisi terbaik di antara manusia sesuai dengan wawasan, ilmu dan semacamnya. Tetapi agama kita memiliki standar untuk menentukan siapa orang terbaik. Dengan standar itulah kita dapat mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang tersebut atau belum, atau dalam proses menuju hal itu. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qila li Rasulillah SAW, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyun nasi afdal, wahai Rasulullah, siapakah gerangan orang yang paling utama? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita semua jawaban daripada pertanyaan ini, di mana beliau mengatakan kullu makhmumil qalbi saduqil lisan la ithma alaihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Albani rahimahullah. Maka Nabi menjawab, orang paling utama adalah kullu makhmumil qalbi, setiap orang hatinya jernih, saduqil lisan, yang lisannya jujur, la ithma alaihi, yang dia tidak ada atasnya dosa, wala baghya, tidak melampaui batas, wala ghilla wala hasad, dia tidak punya iri dan dengki. Maka berkata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu fama makhmumul qalbi. Ya Rasulullah, adapun jujur lisan itu sudah kami pahami maknanya. Apa itu makhmumul qalbi? Apa itu hati yang jernih? Maka Nabi yang mulia SAW merinci, mendefinisikan makna hati yang jernih. Makhmumil qalbi, kata Nabi, kullu taqiyyin naqiyyin. Orang yang hati jernih adalah setiap orang yang taqi. Taqi maknanya adalah yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang hatinya jernih, senantiasa dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tentunya takwa ibadah Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah di atas cahaya tuntunan, mengharapkan dengannya ridha Allah, karunia-Nya, ganjarannya, meninggalkan segala larangan-larangan Allah di atas ilmu dan petunjuk karena khawatir dengan azab Allah. Maka ciri-ciri hati yang jernih adalah hati yang diekspresikan dalam bentuk amal saleh, anggota tubuhnya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena sesungguhnya anggota tubuh adalah terjemah daripada apa yang terdapat di dalam hati. Bila mana anggota tubuhnya itu melakukan aktivitas kebaikan, biasanya dalam hatinya juga terdapat kebaikan.
Bila mana anggota tubuhnya melakukan segala macam keburukan, biasanya dari hatinya juga terdapat keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka definisi daripada makhmumil qalbi, hati yang jernih, yang pertama adalah kullu taqiyyin, setiap orang bertakwa. Ya. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu terdapat dalam sini, bersarang. Dalam hati itu takwa, tapi takwa tanpa apa adanya ekspresi. Bila mana orang enggan mengerjakan salat, tidak peduli dengan puasa, meninggalkan jamaah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana dikatakan dia takwa? Maka ini makna daripada makhmumil qalbi yang pertama, kullu taqiyyin, setiap orang bertakwa. Orang yang tak bertakwa jangan katakan hatinya bersih. Ya, tampilannya tak genah, perbuatannya tak genah, jangan katakan hatinya bersih. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Pepatah Arab mengatakan, sesungguhnya wadah air kan menuangkan apa yang terdapat dalam isinya. Wadah air itulah hati. Bila mana hatimu itu baik, yang keluar daripada semua anggota tubuhmu daripada perbuatan tidak tanduk adalah kebaikan pula. Bila hatinya baik, ucapannya akan baik. Bila hatinya baik, perbuatannya akan baik pula. Yang kedua, naqiyyin. Kullu taqiyyin naqiyyin. Setiap yang bertakwa dan naqiyyin, yang suci, yang bersih. Hatinya bersih, niatnya bersih, tujuannya bersih. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat iman. Hakikat orang mukmin. Karena boleh saja sebagaimana saya katakan, biasanya orang yang berbuat kebaikan hatinya baik, namun tidak harus senantiasa demikian. Karena orang-orang munafik kadang-kadang menampakkan kebaikan, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, tapi hatinya menyimpan keburukan. Maka Nabi ingin menghilangkan kesan ini. Kata Nabi, kullu naqiyyin taqiyyin. Anggota tubuhnya mengerjakan berbagai perintah Allah, menjauhi Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya bersih mengharapkan Allah, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan kecintaan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tak dimiliki oleh orang-orang munafik. Karena munafik tidak berharap Allah dan negeri akhirat. Dia hanya berharap pujian daripada manusia. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Kalau mereka berdiri salat, mereka berdiri bermalas-malasan, ingin dipuji manusia. Ini orang munafik. Maka Nabi menafikan orang hati yang jernih, orang bertakwa, bersih hatinya daripada segala macam unsur-unsur yang mengotori hatinya daripada kepentingan-kepentingan dunianya, pujian manusia dan semacamnya. Kullu taqiyyin naqiyyin. Allahu akbar. Ini pada pribadinya terkumpul dua hal, taqiyun, naqiyun. Perbuatannya baik, mengerjakan yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, semua dilakukan karena hatinya bersih mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan la itsma alaihi. Dia adalah orang yang terhindar daripada dosa. Allah jaga dia daripada dosa-dosa. Karena hati yang bersih akan membuat terkontrol anggota tubuhnya untuk melakukan dosa. Allahu akbar. La itsma alaihi. Dia tidak di atas dosa. Kalaupun tergelincir, seketika dia sadar, kembali kepada Allah, bertaubat. La itsma alaihi wala baghiyah. Dan dia tidak melampaui batas terhadap hak orang lain. Jadi taqiyyin, naqiyyin, la itsma alaihi, ini sifat pribadi bagi orang tersebut dalam dirinya, antara dia dan Allah tabaraka taala. Adapun berikutnya kata Nabi wala baghiyah, dan dia tidak melampaui batas terhadap orang lain, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, mencerca kehormatan orang lain. Ini bukan sifat orang yang hatinya jernih, bukan sifat makhmumul qalbi, kata Nabi yang mulia SAW. Artinya dia jaga hak Allah, dia sucikan dirinya dengan mengerjakan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah. Dia jaga hak orang lain, tidak melampaui orang lain. Karena sebagian manusia melalaikan hak orang, mengambil hak orang lain dengan tidak hak. Maka ini menunjukkan hatinya
tidak jernih. Walaupun kau lihat mungkin dia penampilan zahir mazharnya berserban kemana-mana, berjubah kemana-mana, tapi kalau nyangkut dalam hak orang lain, maka dia tak jernih hatinya. La baghiyah. Kata Nabi, wala ghilla wala hasad. Tidak pula dalam dirinya ada sifat ghil. Al-ghillu dalam bahasa Arab jemaah sekalian adalah merasa benci dengan seseorang. Itu namanya ghil, tak suka kepada seseorang. Baik orang tersebut memiliki sesuatu nikmat ataupun tidak, dia tak suka dengan orang tersebut. Ini bahasa Arabnya ghil. Adapun hasad, perasaan benci diiringi ingin agar nikmat yang ada pada orang tersebut hilang. Ini namanya hasad. Kita definisikan dengan dengki, iri. Maka orang yang hati jernih, dia tak punya rasa benci kepada orang. Ya. Dan tidak pula punya rasa hasad agar nikmat yang ada pada orang itu hilang. Ini ciri-ciri jemaah sekalian yang dikatakan Nabi, makhmumil qalbi, hati yang jernih. Maka cek hati masing-masing, perhatikan perbuatan masing-masing. Kemudian semua ini ikhwati fillah akan diikat dengan lisan yang jujur, saduqil lisan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin As menceritakan tentang perkataan Nabi yang mulia SAW. Manakala mereka sedang berkumpul-kumpul, tiba-tiba Nabi mengatakan, yadkhulu min hadzal babi rajulun min ahlil jannah. Akan masuk sebentar lagi dari pintu ini seorang laki-laki, dia penghuni surga. Sahabat pun melirik. Muncullah salah seorang sahabat Nabi dari kaum Ansar yang sederhana penampilannya. Dia membawa sendal yang dia tutupkan bagian bawahnya satu dengan lain. Kemudian tampak padanya bekas-bekas air wudu pada wajahnya, pada jenggotnya masih bersisa. Maka takjublah Abdullah bin Amr bin As dengan laki-laki ini. Kenapa dikatakan Nabi dia itu min ahli jannah? Apa kelebihannya? Maka berkatalah Abdullah bin Amr bin As kepada laki-laki ini, wahai fulan, sesungguhnya antara aku dan orang tuaku, Amr bin As orang tuanya, aku dan orang tuaku ada sedikit permasalahan. Aku lagi tak nyaman dengan orang tuaku. Sekiranya kau izinkan, aku ingin menginap di rumahmu. Kata dia, silahkan. Maka Abdullah bin Amr bin As malam hari tiba menginap di rumah sahabat Ansar ini. Sepanjang malam Abdullah bin Amr bin As melihat apa yang diperbuat laki-laki ini. Ya, sebagaimana biasa, apa salat Isya dia pun tidur. Dia lihat bagaimana laki-laki ini kalau andai kata terjaga sedikit daripada tidurnya, berbalik ke kanan, berbalik ke kiri, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala sudah dekat subuh dia qiyamul lail dan begitulah seterusnya. Sebagaimana ini perbuat oleh orang-orang biasa. Selepas subuh Abdullah bin Amr bin As pun berkata, wahai fulan, sesungguhnya aku enggak ada masalah dengan orang tuaku. Aku hanya ingin tahu mengapa Nabi mengatakan engkau ahli surga. Tapi aku duduk di rumahmu, menginap di rumahmu, tak ada kulihat padamu hal yang istimewa. Apa yang kau sembunyikan daripadaku? Abdullah bin Amr bin As semangat ingin mengikuti kebaikan orang ini, ingin pula menjadi ahli surga. Dan itulah para sahabat, mereka berlamba-lamba mengejar negeri akhirat sebagaimana kita berlamba-lamba mengejar dunia kita. Allahu Akbar. Maka laki-laki itu berkata, apa yang kulakukan tak ada yang kusembunyikan, itu semua yang kau lihat, enggak ada yang lain. Ya. Apa yang kau lihat padaku itu semua yang ada, tak ada yang kutampilkan. Ya, ini sesuatu perkara yang tidak sebagaimana kulakukan, itulah adanya aku. Maka berkata Abdullah bin Amr bin As, kalau begitu tak ada kelebihanmu. Tapi mengapa Nabi mengatakan engkau ahli surga? Coba pikirkan lagi. Maka dia berkata, kalaupun ada, menurutku karena aku tiap kali masuk ke rumahku di malam hari, aku tidur, ketika datang ke pembaringan, tidak ada sedikit pun dalam diriku ada rasa hasad, iri, dengki
kepada orang-orang mukmin. Berkata Abdullah, ini yang sulit. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, betapa sulitnya kita mendidik diri kita ini agar tidak memiliki sifat iri, dengki, hasad kepada orang-orang mukmin, agar jernih hati kita kepada orang-orang mukmin. Tetapi bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada sifat iri, sifat dengki, bermohon kepada Allah agar senantiasa menerima ketentuan takdir yang Allah SWT tentukan kepada hamba-hambanya. Dengan demikian semoga Allah SWT lindungi kita daripada sifat-sifat buruk ini, karena betapa bahayanya iri dengki. Nabi kita mengatakan, yakumul hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah dengki, iri. Sesungguhnya iri dengki itu akan membakar habis segala kebaikan sebagaimana kayu bakar habis dilahap oleh api. Demikianlah kiranya khutbah yang singkat di siang hari ini, semoga mencerahkan. Wassallu ala nabiyyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.